خلقه القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الحسان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق وأتم الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان. Amma ba'd. Hadirin sedang salat subuh yang dimuliakan Allah, kalau kita mengkaji kembali apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Al-Quran itu ternyata memiliki beberapa model ketika membuka sebuah surat. Ini artinya apa, Pak? Ada variasi dalam berkomunikasi gitu. Al-Quran mengajarkan kepada kita cara untuk berdialog, cara untuk membangun komunikasi dengan berbagai macam manusia. Ada manusia yang harus menggunakan, atau ada manusia yang perlu diajak dialog, berkomunikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah, maka dipergunakanlah pembukaan ayat-ayat Al-Quran yang mengarah pada sumpah-sumpah tentang alam semesta. Ini audiensnya siapa? Audiensnya adalah orang-orang yang suka berpikir. Ada orang-orang yang sederhana cara berpikirnya, dikit-dikit klinik, dikit-dikit dibawa ke hal-hal yang mistik. Kira-kira orang yang seperti itu perlu nggak mendapatkan kuota khusus dari Al-Quran untuk diajak komunikasi, diajak dialog? Ada. Maka Al-Quran menggunakan model pembukaan dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Ini kenapa? Karena zaman dahulu saya katakan orang-orang Arab itu terbiasa dengan tradisi dukun, tradisi mantra, tradisi tukang sihir, yang mereka selalu menggunakan ungkapan-ungkapan yang kelihatannya tidak bermakna. Itu disebut dengan huruf tahajji, menggunakan huruf-huruf sumpah, huruf-huruf hijaiyah. Orang-orang yang berpikirnya dikit-dikit klinik. Jadi jangan, hadirin yang dimuliakan Allah, kita itu menggunakan pendekatan satu model saja dalam berdakwah. Hanya menggunakan pendekatan klinik mulu, nggak cocok. Hanya menggunakan pendekatan rasional mulu, nggak cocok. Tapi perlu divariasi. Kita melihat siapa lawan bicara kita. Maka Rasul kan mengatakan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Serulah manusia, ajaklah manusia sesuai dengan kadar kemampuan berfikirnya. Itulah hebatnya Rasulullah antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ketika dialog, ketika diskusi, caranya bisa beda. Ada manusia-manusia yang mungkin seperti anak kecil gitu ya. Kalau anak kecil itu kan kalau belajar nggak perlu dikasih teori, Pak ya. Anak kecil itu kalau belajar pakai apa caranya, Pak? Praktek. Kasih teladan, kasih praktek. Maka kita mendapatkan ada ayat-ayat Quran yang langsung memerintah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Mengapa demikian? Karena ini orang-orang yang memang memiliki konsep yang masih kosong, yang mudah untuk diberi konsep-konsep baru dan langsung dilaksanakan. Karena bagi orang-orang yang seperti ini, yang penting agama itu dijalankan, yang penting agama itu dilakukan, tidak perlu berteori-teori panjang lebar. Dan ada yang seperti itu. Maka ada ayat-ayat Quran yang diawali dengan perintah. Dan banyak lagi nanti akan kita bahas. Ya, kemarin kita sudah membahas baru dua, yaitu mengawali
surat Al-Quran dengan pujian kepada Allah. Nah, kalau mengawali dengan pujian artinya apa, Pak? Ada manusia-manusia yang dia memiliki perasaan yang begitu tinggi atau begitu dalam, unsur emosinya begitu kuat. Bagi mereka-mereka yang memiliki unsur emosi yang begitu kuat, maka cara mengajak dialognya, cara mengajak berkomunikasinya dengan menggunakan pujian-pujian. Kalau kita sebagai seorang pimpinan ingin mengajak karyawan kita meningkatkan kinerjanya, ada beberapa model kan, Pak? Ada pakai model diajak berpikir rasional, ya kan, dipaparkan data capaian perusahaan, ya enggak, Pak? Ada yang diajak berpikir emosi, menggunakan rasanya, disentuh perasaannya, ya, dipuji kinerjanya, lalu dia tersentuh, akibatnya apa? Memperbaiki kinerja dia. Atau ada langsung yang perlu diinstruksikan, pokoknya saya nggak mau tahu penjualan semester ini turun, harus ditingkatkan demikian, laksanakan. Ada yang seperti itu. Ada pendekatan militeristik, yang pendekatan istilahnya instruktif. Atau ada juga kadang-kadang di perusahaan itu perlu bawa klinik, Pak, bawa klinik gitu kan. Klinik itu kita aja doa bersama, ya, kita aja tahlilan bersama, ziarah bersama. Tujuannya apa? Supaya terjadi kekompakan di dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ini artinya apa? Bahwa ternyata strategi komunikasi Al-Quran ini adalah strategi komunikasi yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan keseharian. Jadi jangan kita baca Quran hanya untuk sekedar baca Quran, tapi baca Quran ini sebagai inspirasi untuk melakukan budaya, inspirasi untuk melakukan tindakan. Bahkan saya mengatakan Al-Quran ini inspirasi membangun peradaban. Nah, setelah memuji, kemarin kita juga sudah membahas membuka surat-surat Al-Quran dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada yang jumlahnya 1 sampai ada yang jumlahnya 5 huruf. Pengertian huruf-huruf tersebut juga sudah kita bahas, Pak. Apa saja kemarin pengertian huruf-huruf hijaiyah tersebut? Ada kelompok yang mengatakan alif, lam, mim, ta, sin, mim, yasin dan sebagainya itu artinya hanya Allah yang tahu. Udah, kita nggak perlu neko-neko mencari tahu apa sih maksud dari huruf-huruf tersebut. Ada. Tetapi pertanyaannya, Pak, kalau ada ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak untuk dipahami, kira-kira ayat tersebut mubazir tidak? Padahal semua ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Baru alif lam mim aja hanya Allah yang tahu. Kalau gitu gimana petunjuknya? Maka kemudian sekelompok ulama yang lain, golongan yang kedua, mengatakan enggak, pasti ada rahasia, ada makna yang tersembunyi di balik makna huruf-huruf hijaiyah tersebut. Dan tugas manusia untuk membahasnya sebatas kemampuan dia. Artinya begini, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, bukan berarti ketika Allah mengatakan Allahu a'lam bimuradihi, ketika ulama mengatakan Allahu a'lam bimuradihi, ketika Allah mengatakan jangan bertanya tentang ini, jangan berpikir tentang ini, bukan berarti kita tidak boleh berpikir sama sekali. Tidak, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika Allah berkata jangan bertanya, jangan berpikir, itu artinya kita tetap diberi kebebasan oleh Allah untuk bertanya dan berpikir sebatas kemampuan kita. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Maksudnya apa? Bukan kita nggak boleh mengkaji ruh, silahkan
kaji ruh dari berbagai aspek yang kita bisa kaji, dari aspek teologis, kaji dari aspek biologis, kaji dari aspek psikologi, kaji dari aspek filsafat, aspek tasawuf. Silakan dekati kajian ruh dari berbagai sudut pandang. Tetapi kata Allah, apapun hasil kamu tentang ruh, itu mah cuma sedikit pengetahuan tentang ruh, itu cuma sedikit informasi tentang ruh. Artinya apa? Terkait dengan ayat-ayat yang diawali dengan huruf hijaiyah, silahkan kaji semaksimal mungkin. Tapi apapun hasil kita tentang kajian itu mah baru sedikit dari ilmunya Allah. Dari situ maka manusia nggak boleh sombong. Kita ini kan kadang-kadang baru sedikit ilmu sudah merasa sombong, padahal ilmunya dari Syekh Google. Ilmunya dari Syekh Google, Pak, ya. Dari status WA udah berani menyalahkan orang. Nah, dari pendapat-pendapat ahli, Pak, terkait dengan makna-makna huruf hijaiyah tersebut, ada yang mengatakan huruf-huruf tersebut mencerminkan nama-nama Allah. Jadi begitu kita ngomong alif lam mim, itu sebetulnya kita sedang membaca sifat Allah Al-Ahad, Al-Latif, dan Al-Malik. Ada yang seperti itu. Jadi ketika kita nanti menyebut to, sin, mim, ya, mungkin itu kita menyebut sifat Allah atau sifat Nabi. Boleh. Apakah kita kemudian salah ketika itu kita pahami sebagai sifat Allah dan sifat Nabi? Tidak, Pak. Itu boleh. Dan kalau itu mendatangkan kekhusyuan, mendatangkan rasa fokus kita dalam mengkaji Quran, maka silahkan kita menjalankan pemahaman yang seperti itu. Yang kedua, ada yang mengatakan enggak, itu mah hanya sekedar alat untuk tanbih, kata para ulama. Jadi yang pertama tadi mengatakan ini kemungkinan nama atau sifat Allah dan sifat Rasul. Yang kedua mengatakan enggak, huruf-huruf ini hanya berfungsi litanbih, untuk mengambil perhatian si audiens. Karena kadang-kadang orang-orang Arab itu cuek. Supaya tidak cuek, dipergunakanlah huruf-huruf hijaiyah tertentu yang dibaca seperti mantra dalam rangka mengambil perhatian si lawan bicara. Yang ketiga, ada yang mengatakan, oh enggak, huruf-huruf tersebut itu adalah nama surat tersebut. Jadi kalau di Al-Baqarah ada alif lam mim, itu sebenarnya adalah nama dari surah Al-Baqarah, surah alif lam mim. Jadi kita ada surah alif lam mim 1 Al-Baqarah, surah alif lam mim 2 Ali Imran. Ada juga yang mengatakan yang keempat, huruf-huruf tersebut itu menjadi nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada namanya alif lam mim, to, sin, mim, yasin, dan sebagainya. Jadi kalau kita mengatakan bi barokati yasin, itu berarti bukan hanya dengan keberkahan surah Yasin, tapi dengan keberkahan Al-Quran. Boleh nggak kita ngomong seperti itu? Bi barokati to, sin, mim, boleh. Jadi itu nama dari Al-Quran. Ada juga bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah yang beranggapan yang kelima bahwa ini menunjukkan Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf yang sudah biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab, mampu menciptakan redaksi konsep dan makna yang sama sekali tidak diduga oleh orang-orang Arab. Al-Quran seolah ingin mengatakan bahannya sama, materinya sama, bahasanya sama, tapi konsep yang disampaikan oleh Al-Quran jauh lebih mulia dari apa yang dipikirkan orang Arab. Mungkin seperti kita nih, Pak, ada orang-orang yang kalau ngomong bahasa Indonesia kan kita sama aja, bisa semuanya sama, Pak, ya, bahasa Indonesia, Pak, ya. Kalau ngomong bahasa Indonesia ada yang nggak bisa nggak di sini, Pak? Pasti semuanya bisa.
Tapi kenyataannya bahasa yang sama itu ketika dipergunakan oleh orang-orang tertentu bisa menjadi sesuatu, Pak. Bisa menjadi konsep yang mampu mengubah masyarakat, bahkan mampu mengubah dunia. Bahasanya sama, Pak, bahasa Indonesia. Kalau kita mungkin ngomong Indonesia paling cuma sekedar bercanda, ya Pak ya, menggunakan bahasa itu paling untuk hal-hal yang remeh temeh gitu, Pak ya. Hanya sekedar ya ngurusin masalah keseharian, ungkapan-ungkapan kosakata yang kita miliki mungkin lebih banyak menggunakan kosakata yang terkait dengan keseharian. Saya jadi punya cerita nih, Pak. Saya punya teman orang Sudan mau kuliah S2 di UGM, maka harus belajar bahasa Indonesia kan, Wah, dia semangat belajar bahasa Indonesia, dinyatakan lulus setelah 1 tahun belajar bahasa Indonesia. Pas kuliah nilainya jeblok, nggak tahu sama sekali apa yang disampaikan oleh dosennya. Terus ditanya sama temennya, ente kenapa udah kursus bahasa Indonesia setahun, kuliah juga masih belum bisa? Terus kata teman saya yang orang Sudan, dia bilang, iya waktu kursus saya belajar cuma saya makan pagi, saya pergi ke pasar, saya mandi jam sekian. Sementara di kampus saya ngomongin konsep-konsep dan teori-teori yang tinggi, yang itu tidak diajarkan di kursus bahasa Indonesia. Saya sudah makan nggak muncul di kuliah, saya pergi ke pasar beli ini nggak muncul di kuliah. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah itu kita ini seperti orang Sudan tersebut. Kita ini seperti orang Sudan itu, sama-sama bisa bahasa Indonesia, cuman mungkin kita sekedar ngomong saya pergi ke pasar, saya suka sama ini, itu saja. Tapi kita belum menggunakan bahasa Indonesia untuk menghasilkan konsep-konsep, wacana-wacana yang lebih mulia lagi, yang lebih luhur lagi, yang lebih bermanfaat. Kenapa? Yang kita pikirin cuma kita doang, ya enggak? Itu bedanya Nabi sama kita. Kalau Nabi yang dipikirin umat, kalau kita ya paling banter keluarga. Pernah nggak kita mikirin umat yang lebih besar? Itulah akal kenabian dengan akal kita sangat berbeda. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ada model yang keenam, makna dari huruf-huruf hijaiyah itu. Ini nggak ditulis oleh beliau ya, ini saya dapatkan dari seorang pemikir Aljazair yang tinggal di Prancis, namanya Dr. Muhammad Arkun. Beliau mengatakan, jadi yang namanya alif lam mim dan sebagainya itu adalah simbol-simbol yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Jadi begitu ya, ibarat komputer yang pakai password, pakai kode. Jadi alif lam mim, to, sin, mim, yasin, itu kode-kode password yang ada di Lauhul Mahfuz, Pak. Jadi begitu diklik alif lam mim, itu langsung yang muncul data surah Al-Baqarah. Alif lam mim ini yang muncul data surah Ali Imran. Jadi kata Arkun, Al-Quran ini secara utuh sudah tersimpan sebagai sebuah tablet yang ada di Lauhul Mahfuz, sudah lengkap dia. Nah, tapi Rasulullah menyampaikannya tentu tidak sembarangan. Ya, saya mau memberikan analogi beginilah. Ustadz itu ketika ceramah kan sebenarnya ilmunya banyak, Pak ya. Semua hal bisa saja dia sampaikan. Tapi ustadz yang bijak itu menyampaikan sesuai dengan tuntutan dan kadar kemampuan jamaahnya. Kalau diajak berpikir yang terlalu tinggi, jamaahnya anak SMP, nggak cocok. Tapi anak perguruan tinggi diajar berpikir cara anak SMP juga tidak cocok. Maka Rasulullah sengaja menyampaikan Al-Quran sesuai dengan tuntutan dan realitas yang dihadapi. Itulah sebabnya saya membagi Al-Quran itu ada ayat-ayat tentang nubuwah, ada ayat-ayat tentang risalah. Pernah tahu nggak Pak pembagian ini, Pak? Saya tulis, Pak ya.
ayat Al-Quran yang berupa ar-ru'ya. Ada ayat Al-Quran yang berupa at-takwil. Nanti ada ayat Al-Quran yang berupa an-nubuwah. Ada ayat Al-Quran yang berupa ar-risalah. Lalu yang terakhir ada ayat Al-Quran yang berupa al-ghaib. Lalu ada ayat Al-Quran yang berupa asy-syahadah. Jadi Pak, ini konsep Quran Pak. Cara berpikir, kita membangun metodologi berpikir Al-Quran. Jadi kelemahan umat Islam saat ini, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, baca Quran tapi tidak bisa menjadi metodologi berpikir. Al-Qurannya tidak menjadi cara untuk dia bagaimana membangun kehidupan sesuai dengan langkah-langkah yang dicontohkan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi saya mengatakan Al-Quran itu inspirasi peradaban, Rasulullah itu sebagai contoh bagaimana menerapkan peradaban, inspirasi peradaban Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran itu hadirin yang dimuliakan Allah paling tidak bisa dikategorikan menjadi ini. Pertama, ada ayat-ayat yang terkait dengan ar-ru'ya. Apa ar-ru'ya itu Pak? Ar-ru'ya itu artinya visi. Visi. Diawali kalau kita baca surah Yusuf itu Pak. Surah Yusuf ceritanya gimana Pak? Nahnu naqussu 'alaika. Bagaimana Ustaz Ubaidillah? Ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kemudian Yusuf mengatakan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Yusuf, wahai ayah, aku ra'aitu melihat dalam mimpi ahada asyara kaukaban 11 bintang, bulan dan matahari, ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya sujud kepadaku. Ro'a di sini ru'ya sering diterjemahkan menjadi mimpi. Dalam bahasa kontemporer mimpi itu visi. Maka dakwah membangun masyarakat, membangun peradaban diawali dengan memiliki visi. Maka ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang memang arahnya, orientasinya adalah membangun visi kita sebagai umat manusia. Manusia itu paling tidak Pak punya 4 tingkatan Pak. Ada manusia sebagai bashar, ada manusia sebagai insan, ada manusia sebagai Abdullah, ada manusia sebagai Khalifatullah. Kalau manusia sebagai bashar Pak, fisiknya, mimpinya cuma nyenengin kebutuhan instinktif doang Pak. Jadi hidup pokoknya yang penting sudah bisa makan, gitu, punya istri cantik, syukur-syukur bisa 4, syukur-syukur Pak ya. Kalau belum 4 ya jangan bersyukur dulu. Punya bisa tidur pulas, ya bisa senang-senang dikit, sudah puas, sudah senang, seolah-olah tujuan hidupnya sudah tercapai. Ada nggak Pak yang seperti itu Pak? Berpikirnya cuman ya sudah, yang penting sandang, pangan, papan terpenuhi, makan kenyang, tidur pulas. Orang yang seperti ini hadirin yang dimuliakan Allah, pasti fisiknya masih sekedar menjadi manusia bashar namanya. Bashar itu hanya pada aspek biologis, instinktif, ragawi, cuma nyenengin itu doang, materi. Salah tidak? Tidak, boleh kok kita seperti itu. Tapi sayang kita cuma bashar, masih jenis yang terendah. Meningkat berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, manusia jenis insan. Jadi kita ini nanti terkategori mana ya? Manusia bashar atau manusia insan, manusia Abdullah atau manusia Khalifatullah. Yang kedua manusia insan. Apa manusia insan? Manusia insan adalah manusia yang diberikan akal budi.
Kalau sudah diberikan akal budi, berarti manusia itu harus punya produk-produk budaya. Manusia harus punya kemampuan untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Itu indikator akal budi itu. Udah punya akal, punya budi. Dia pasti meninggalkan track record kebaikan bagi siapapun juga. Makanya kan kalau kita baca surah Al-Waqiah itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ciri-ciri penduduk surga itu apa? Yatufu alaihim wildanun mukhalladuna bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Artinya apa tuh, Pak? Ciri-ciri penduduk surga itu wildanun mukhalladun, mereka bersikap, bertindak seperti hanya anak-anak muda yang tidak pernah mengenal tua. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, mereka sibuk berbuat, mereka sibuk beraktivitas. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in, mereka membawa berbagai macam makanan, berbagai macam minuman. Untuk apa? Untuk diberikan kepada semua orang di sekitarnya. Artinya apa, Pak? Penduduk surga adalah penduduk yang produktif. Itulah manusia insan, manusia yang produktif, manusia yang terus memberikan kontribusi untuk siapapun juga. Jadi ngomongin surga jangan setelah mati doang, Pak, ya. Nanti kita berpikir di sono ada bidadara yang ngasihin minuman susu, ya, ngasih makanan, buah-buahan. Enggak, Pak. Surga itu akan kita peroleh kalau kita mampu membangun surga di sini. Maka indikator surga di sini apa? Di antaranya kita produktif, memberikan kontribusi berupa apapun juga kepada sesama. Nanti kan surga mengatakan di dalam surah Al-Waqiah, ala sururin mutaqabilin, ya enggak? Di dalam surah Al-Waqiah apa? Ala sururin mutaqabilin. Apa artinya ala sururin mutaqabilin? Tenang di atas kasur-kasur, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Saya mau cerita sama bapak-bapak, kalau bapak-bapak lagi berantem sama istri di kasur berhadap-hadapan enggak, Pak? Kalau lagi berantem sama istri di kasur, kira-kira kita adep-adepan enggak, Pak? Kagak ada, Pak. Yang ada pantat-pantatan. Betul? Artinya apa? Hidup di surga itu adalah manakala kita di dalam masyarakat mampu mutaqabilin, mampu berkomunikasi secara baik, nggak ada rasa permusuhan, nggak saling curiga, nggak saling iri, komunikasinya baik sehingga duduknya pun mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Saya kalau sama Pak Sugianto ini musuhan, nggak mungkin saya berani ngadepin Pak Sugianto, saya akan melengos. Nah, ini indikator kehidupan surga. Mohon, mari mulai sekarang kita kaji lagi Quran itu dengan sesungguhnya, ya. Nah, ini manusia insan. Manusia insan adalah manusia yang mampu menggunakan akal budinya untuk menciptakan kontribusi bagi kemanusiaan. Akalnya digunakan. Meningkat sedikit, Pak. Dia tidak hanya sekedar memberikan kontribusi bagi sesama, bagi kemanusiaan, tapi dia mendedikasikan semua amalnya itu, semua kebaikannya itu atas nama Allah. Itu yang disebut dengan manusia Abdullah. Meningkat tuh, Pak, menjadi Abdullah. Nah, manusia-manusia Abdullah ini yang nanti bisa naik menuju Allah. Menaik menuju Allah itu bukan Allah di atas, Pak, ya. Naik menuju Allah artinya naik menjadi manusia yang paripurna, yang bisa Isra dan Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj itu kan terjadi pada kapasitas Muhammad sebagai seorang abdun. Jadi Muhammad itu tadinya ya punya kapasitas bashar, punya kapasitas insan, terus naik menjadi abdun. Setelah itu Rasulullah menjadi seorang khalifah. Maka subhanalladzi asra bi abdihi, ya kan, tidak disebut bi Muhammadin atau bi bashar atau bi insan, enggak, tapi bi abdihi, Muhammad yang memiliki kapasitas abdun. Saya bertanya sama kita sekarang, Pak, kita ini sudah sampai mana kapasitasnya, Pak, ya? Udahkah kita sampai pada Abdullah atau masih sekedar bashar? Karena kita lupa menjadi Abdullah. Kadang-kadang kita menjadi Abdul Baten, hambanya perut. Ada Abdul Syahwat, hambanya syahwat.
ada juga Abdul Fulus, hambanya duit. Ada Abdus Syuhrah, hambanya popularitas, pengen populer dengan segala macam dia gunakan. Nah, setelah fase Abdullah Pak meningkat menjadi fase Khalifatullah. Kapasitas Khalifatullah ini adalah manusia yang berupaya untuk mencerminkan keindahan Allah untuk seluruh kemanusiaan. Jadi dia tidak lagi berpikir tentang dirinya, tapi dia berpikir bagaimana menghadirkan keindahan kemuliaan Allah di dalam kehidupan untuk kemanusiaan. Allah itu Rahim, maka dia mencerminkan sifat Rahim, menebarkan rahmat bagi umat manusia. Allah itu Alim, maka dia harus menebarkan ilmu pengetahuan bagi manusia. Allah itu Muhaimin, maka dia membangun sistem untuk menjaga keteraturan, stabilitas kehidupan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini manusia Khalifatullah. Maka menjadi Khalifatullah itu tidak mungkin mudah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi tahapan yang pertama yang diajarkan oleh Quran, bagaimana memiliki ru'ya, visi. Nah, ini sekarang kita visinya nggak jelas nih ya. Apakah visi Masjid At-Taqwa? Apa Pak? Itu visi masjidnya nggak jelas, apalagi visi kita nih. Mari kita perbaiki bersama. Kalau saya sih gampang dah, sebagai manusia visi kita pertama ingin menjadi Khalifatullah, kan gitu Pak ya. Sebagai masyarakat visi kita ingin membangun surga, sudah selesai itu. Cuma nanti Khalifatullah dan surganya tolong di breakdown menjadi indikator-indikator yang sifatnya terukur. Nanti bagian berikutnya. Nah, dalam rangka mencapai visi, maka Al-Quran pun mengajarkan seperti halnya kisah Yusuf Pak, dikasih yang namanya nubuwah. Apa itu nubuwah Pak? Nubuwah itu adalah informasi ketuhanan yang sudah diposting oleh Allah ya Pak ya. Jadi saya mau mengatakan informasi ketuhanan itu sudah diposting sama Allah Pak. Ini pakai bahasa zaman sekarang Pak ya, diposting atau diupload melalui alam semesta ini Pak, sudah diposting. Tinggal mau nggak kita mendownload postingan Allah tersebut. Bagaimana cara mendownload postingan Allah tersebut? Maka kita siapkan diri kita. Kembali ke dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Yang akan bisa mendownload postingan Allah berupa ayat-ayat nubuwah, berupa informasi-informasi ketuhanan tentang bagaimana mengelola alam ini, illal mutahharun, hanya orang-orang yang suci, yang disucikan oleh Allah. Apa maksudnya orang-orang yang suci? Mudah Pak, mau beragama tuh jangan pakai tendensi duniawi. Itu saja Pak. Kalau kita belajar tulus, insya Allah akan diberikan anugerah ilmu oleh Allah. Tapi kalau belajarnya sudah pakai tendensi, yang akan kita capai ya cuman tendensi kita Pak. Kita ngaji cuman supaya ingin kelihatan soleh, maka yang akan dicapai ya cuman kelihatan soleh doang Pak. Cuman kelihatan soleh. Gimana sih kelihatan soleh itu Pak? Nggak tahu juga saya itu kelihatan soleh itu. Kalau yang kita capai dengan ngaji cuman ingin popularitas, ya sudah dapatnya popularitas. Tapi kalau kita ngaji tujuannya untuk menggapai totalitas ilmu Allah, insya Allah akan Allah berikan. Itu yang disebut dengan la yamassuhu illal mutahharun, yang bisa mengakses, mengupload postingan Allah berupa nubuwah. Semuanya sudah ada nih Pak di alam ini Pak, termasuk sudah ada di Quran Pak, sudah ada di diri kita Pak. Cuman kita nggak bisa mengaksesnya. Karena apa? Kita masih kotor. Kenapa masih kotor Pak? Ya kita masih mikirinnya macam-macam. Ada yang mikirin kawin lagi lah, ada yang mikirin gimana ngumpulin duit banyak lah, ada yang bagaimana nyikat orang lain lah. Nah ini
hal-hal yang membuat ilmu Allah gagal untuk kita akses di dalam kehidupan kita. Nah, setelah ada visi, dikasih nubuwah, informasi sudah ada, maka di Quran ada ayat tentang nubuwah. Makanya di sini kita lihat pembukaan ayat Al-Qur'annya ada yang berupa informasi, ada yang berupa panggilan, ada berupa doa. Ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan nubuwah kepada kita. Jadi nubuwah ini Pak dulu diterima oleh para nabi. Sekarang kita bisa mengaksesnya tidak Pak? Bisa Pak. Ayat-ayat nubuwah itu bisa kita terima, tapi mungkin kapasitasnya tidak sama dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu otaknya paripurna, sempurna Pak. Kalau kita otaknya ini ya nggak seperti Rasulullah. Ya, kita ini kadang-kadang otak kanannya cerdas, otak kirinya tidak cerdas. Kadang-kadang otak kanan nggak cerdas, otak kirinya cerdas. Kadang-kadang otak kanan, otak kiri sama-sama nggak cerdas, kan gitu ya. Artinya kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Tapi Rasulullah itu al-insan al-kamil, manusia sempurna, otaknya paripurna, cerdas dia. Nah, setelah diajarkan berbagai informasi yang disebut dengan an-nubuwah, maka ayat Al-Quran juga ada yang bersifat al-ghaib. Apa itu yang disebut dengan al-ghaib? Al-ghaib adalah ayat-ayat Al-Quran, informasi-informasi Al-Quran tentang bayangan terkait dengan manusia paripurna, terkait dengan masyarakat ideal dalam bentuk teoritis, dalam bentuk abstrak. Itu al-ghaib. Seperti dulu lah, waktu sebelum kita kawin Pak ya, kan kita punya konsep tentang istri solehah Pak ya, menurut kita masing-masing Pak ya. Itu mah gaib kita dulu, itu namanya konsep gaib tentang istri kita zaman dulu. Saya juga dulu punya pikiran, istri saya itu nanti pasti harus bisa ngomong Arab. Saya nanti di rumah akan terus sama anak istri ngomong Arab, sehingga anak saya itu nggak usah pakai belajar ke pesantren, nggak usah belajar ke kampus, sudah bisa bahasa Arab. Dan benar Pak, istri saya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Tapi ternyata nggak kecapean kita ngomong di rumah pakai bahasa Arab. Sulit juga Pak, didik anak ngomong bahasa Arab itu sulit juga. Tapi di tataran konseptual, idealitas kita itu sudah terbayang dulu. Itu namanya idealitas konseptual, itulah yang disebut dengan al-ghaib. Al-Quran berulang kali menjelaskan gambaran masyarakat ideal secara konseptual. Itulah ayat-ayat tentang al-ghaib. Yu'minuna bil ghaib, artinya mengimani konsep-konsep ideal, konsep-konsep ideal yang bersifat mulia, bersifat unggul, hebat menurut Al-Quran. Itu yu'minuna bil ghaib. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, di samping ayat-ayat yang sebelah kanan, Al-Quran juga mengajarkan yang kedua Pak. Nah, biasanya ayat-ayat yang sebelah kanan ini ada di surat-surat Makkiyah ya, yang di sebelah kanan yang bersifat ru'ya, bersifat nubuwah, bersifat ghaib, itu ada di surat-surat Makkiyah. Lalu yang model kedua itu kebanyakan di surat-surat Madaniyah. Pertama tentang takwil. Apa itu artinya takwil Pak? Takwil itu artinya menerjemahkan teori menjadi realitas, fungsionalisasi atau implementasi teori di dalam realitas. Walaupun ini masih teori juga, ya, Al-Quran memberikan penjelasan bagaimana nanti menerjemahkan konsep-konsep abstrak dalam kenyataan. Itu ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang namanya idealitas, ada yang namanya realistis. Al-Quran punya gambaran ideal Pak, tapi gambaran ideal Al-Quran ini
mau tidak mau harus diterjemahkan sesuai dengan realitas yang terjadi di bangsa Arab abad ke-7 ketika itu. Itu yang disebut dengan takwil. Saya mau mencontohkan begini bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Islam itu ingin memberangus perbudakan atau tidak, Pak? Islam itu memberangus perbudakan. Salah satu visi Islam adalah fakku raqabah, menghapuskan perbudakan. Setuju ya? Artinya Islam itu ingin zero perbudakan, tidak ada perbudakan di muka bumi. Tapi realitasnya di ayat-ayat Madaniyah pun kita masih menemukan ada yang namanya milkul yamin, menikahi budak perempuan, ada yang namanya membebaskan budak. Artinya apa, Pak? Ternyata di zaman Rasul pun budak tidak terhapuskan sepenuhnya, tidak terhapuskan sepenuhnya. Bukan berarti ketika ada dakwah Islam kemudian otomatis budak hilang, enggak, budak masih ada. Nah, maka takwil, terjemahan yang dilakukan Rasul dalam rangka untuk memberantas perbudakan bukan berarti Rasul langsung bikin kebijakan sekarang semua budak dibebaskan. Enggak, Rasul tidak seperti itu. Rasul masih mentolerir adanya perbudakan, tapi sedikit demi sedikit kemudian Rasul memerintahkan para sahabat untuk memerdekakan budaknya dengan apa? Dengan cara menikahi, dengan cara sebagai bagian dari kafarat kalau kita berbuat dosa, dan seterusnya. Sama tanya lagi, Islam menghendaki kesetaraan antara wanita dengan laki-laki tidak, Pak? Dikehendaki, Pak, ya. Islam itu secara fisik ingin menyetarakan wanita dengan laki-laki, tapi realitasnya di kalangan bangsa Arab, wanita itu bukan hanya tidak dapat warisan, tapi wanita itu diwariskan. Jadi wanita bukan mendapat warisan, tapi wanita itu diwariskan. Demikian hinanya derajat martabat wanita. Wanita lahir bukan disembelihin kambing, wanita lahir justru disembelih untuk dibunuh hidup-hidup, ditimbun hidup-hidup, dipendem hidup-hidup. Nah, realitas masyarakatnya seperti itu. Idealitasnya persamaan hak. Maka takwilnya, bagaimana Rasul mengajarkan, mengamalkan Al-Quran sesuai realitas, maka Rasul pertama menganggap wanita sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Ini on the track untuk sama, Pak, ya Pak ya. Kesaksian 2 wanita sama dengan kesaksian 1 laki-laki. Ini on the track untuk menyamakan kesaksiannya dengan laki-laki. Tapi kalau kemudian langsung disamakan, sulit, karena realitas masyarakat Arab sudah terlanjur menganggap wanita bukan sesuatu. Wanita bukan sesuatu, Pak. Wanita itu kayak akik aja, Pak, yang semakin dikumpulkan semakin banyak, semakin tinggi strata sosialnya. Nah, dalam konteks seperti itu, maka warisan pun laki-laki 2, wanita 1. Kesaksian laki-laki 2, wanita 1. Akikah laki-laki 2, wanita 1. Kenapa demikian? Ini on the track untuk menyamakan harkat martabat wanita. Tapi kok kelihatannya nggak adil? Tadi Pak Wil melihat realitas masyarakat Arab. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam hal takwil boleh nggak melakukan modifikasi di era modern? Nah, takwil ini kan dulu Rasul dipaksa dengan realitas untuk melakukan penerjemahan ayat seperti itu. Di era modern, ketika wanita dengan laki-laki sudah sama haknya, maka tidak menutup kemungkinan pembagian-pembagian seperti itu bisa dikaji ulang. Jadi sekarang akikah pun boleh
punya anak wanita, 2 juga disembelihin nggak jadi masalah, Pak. Atau sama-sama dengan laki-laki, 1 sama 1 nggak jadi masalah. Dan Rasul sudah mencontohkan itu ketika Husain dan Hasan lahir, disembelihkannya 1 kambing. Mengapa? Untuk menunjukkan laki-laki dengan perempuan sama. Tapi di kalangan masyarakat Arab, laki-laki masih tetap dianggap mahal. Zaman dulu ya, tapi nggak tahu zaman sekarang. Nah ini contoh nih Pak ya, dalam tataran takwil ayat-ayat madaniyah, ayat-ayat madaniyah, surat-surat madaniyah itu sekedar memberikan respon yang terjadi ketika Rasulullah hidup. Dan dinamika kehidupan menuntut kita menakwilkan Al-Quran secara dinamis. Itu sebabnya nanti kalau kita belajar fikih, hukum fikih itu pasti akan mengalami perubahan. Berikutnya apa Pak? Tentang ar-risalah. Jadi kalau nubuah itu menjadi nabi, kalau risalah menjadi rasul. Nah, apa itu risalah? Ya, risalah itu adalah bagaimana menerjemahkan hal-hal yang bersifat teoritis tadi menjadi hal-hal yang bersifat aplikatif, implementatif langsung. Itu risalah. Rasulullah itu dia tidak hanya sekedar menjadi seorang cendekiawan Pak, tapi Rasulullah itu juga menjadi seorang ideolog. Mengapa demikian? Karena Rasulullah menerjemahkan visi itu menjadi sebuah misi konkret. Misinya itu kembali dengan melihat dinamika perkembangan masyarakat yang terjadi. Ya, jadi sekarang umat Islam punya visi, kemudian bangun misi. Risalah itu misi. Misi itu tentunya berbeda dengan visi. Kenapa? Karena misi lebih sedikit terukur, ada strategi yang jelas. Itu misi. Kalau visi sekedar mimpi, tapi itu pun harus konkret yang mau kita capai. Nah, Rasul itu ahli manajemen, makanya dia punya risalah, punya misi. Bayangkan Rasulullah datang ke Madinah itu, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, bukan apa-apa. Tahu-tahu Muhammad diangkat sebagai seorang negosiator yang bisa mendamaikan suku Aus dengan Khazraj. Lalu Rasul diangkat sebagai seorang pelobi, melobi orang-orang Yahudi. Akhirnya terjadilah kesepakatan Madinah, Mitsaq Madinah, Piagam Yasrib, Piagam Madinah. Lalu Rasulullah dipercaya menjadi kepala negara. Bagaimana Rasul orang yang cerdas membangun step-step untuk merubah masyarakat. Saya selalu mencontohkan Pak, Rasul itu seorang politik yang hebat juga loh Pak. Misalnya Rasulullah itu mengharamkan laki-laki pakai emas, mengharamkan umat Islam makan pakai bejana, pakai piring, pakai apa itu namanya, gelas emas. Kenapa? Dulu bisnisnya orang Yahudi itu bisnis emas. Dia bikin tempat makan emas, dia bikin piring emas, dia bikin bejana emas, dia bikin gelas emas. Rasulullah ingin membuat Yahudi bangkrut. Kenapa? Karena bisnis Yahudi itu bisnis riba. Tapi Rasulullah nggak mau terang-terangan melawan ekonomi Yahudi, tapi Rasulullah mengingatkan umatnya untuk tidak menggunakan bejana-bejana dari emas. Akhirnya orang-orang Islam tidak ada lagi yang makan pakai piring gelas emas. Yang terjadi apa Pak? Bisnis Yahudi gulung tikar. Cowok-cowok Muslim dilarang pakai emas, menambah lagi gulung tikar tuh. Jadi ini sebenarnya kenapa Rasul melarang penggunaan emas? Jangan dipikirkan hanya sekedar, wah udah ini pokoknya ketentuan Rasul begini. Loh enggak Pak, ini siapa tahu dilakukan oleh Muhammad sebagai seorang Rasul, seorang manajer, seorang pimpinan, seorang kepala negara, seorang politisi yang di situ dia punya langkah-langkah strategis untuk mengembangkan umat Islam. Termasuk kenapa kok kita cowok-cowok nggak boleh pakai
emas, nggak boleh pakai sutra. Zaman dulu, Pak. Dulu nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra. Kalau umat Islam, cowoknya sudah seneng ngumpulin emas, senengnya berdandan pakai sutra, kira-kira genteng bocor mau nggak Pak ya memperbaiki gentengnya, Pak? Kalau gitu sudah gayanya keren, Pak, pakaiannya keren, pakai sutra, pakai emas, genteng bocor mau nggak naik? Nggak ada. Artinya apa, Pak? Laki-laki kehilangan kelaki-lakiannya. Kehilangan kelaki-lakiannya. Maka dalam rangka tetap mempertahankan identitas kelaki-lakian sebagai penanggung jawab di keluarga, Rasul jangan pakai emas, jangan pakai sutra, nanti kamu menjadi manusia atau laki-laki metroseksual. Metroseksual itu laki-laki yang cuma pengen dandan, pengen kelihatan keren. Nah sekarang, Pak, untuk kelihatan keren, kelihatan metroseksual bukan cuma emas sama sutra, Pak, banyak hal. Potongan rambut, bentuk kumis, bentuk jenggot. Mohon maaf, sekarang jenggot pun itu bisa menjadi identitas metroseksual. Kalau saya masuk jenggot udah keren gini, saya naik ke atas, saya turun ke sumur, wah enggak lah. Hati-hati, Pak. Oleh karena itu, Pak, saya katakan, maka pelarangan penggunaan emas dan sutra tidak berlaku umum. Sekarang kalau bapak-bapak mau menikah pakai cincin emas silahkan, tidak ada masalah. Kondangan pakai batik sutra nggak jadi masalah, selama itu tidak mempengaruhi mentalitas kita menjadi manusia laki-laki metroseksual. Justru gara-gara kita nggak pakai cincin emas, ntar kita dikira belum kawin lagi, terus petentang-petenteng godain anak-anak cewek di kampung lagi. Nah, ini contoh, Pak. Ini pada fase risalah. Rasul itu menerjemahkan konsep-konsep dari Allah itu secara keren, ya, melihat realitas yang terjadi, dinamika yang terjadi, dan itulah keterangan-keterangan di dalam surah-surah Madaniyah yang menjadi respon sementara sesuai dengan realitas masyarakat ketika itu. Tapi sekarang realitas berubah, responnya pun bisa berubah. Maka ayat-ayat Madaniyah yang terkait dengan hukum itu bisa mengalami ijtihad, pemaknaan ulang sesuai dengan perkembangan realitas zaman. Yang terakhir, Pak, itu yang disebut dengan syahadah. Syahadah itu apa? Pembuktian bahwasanya Islam ini hebat. Buktinya apa, Pak? Buktinya kita ini orang Islam secara individu, orang yang hebat, orang pilihan Allah. Buktinya apa, Pak? Di kerjaan kita sudah paling baik, di kerjaan kita sudah paling profesional, atau justru di kerjaan kita dianggap paling rendah kinerjanya? Di mana buktinya umat Islam umat terbaik? Umat Islam katanya adalah umat yang menciptakan perdamaian. Nah, kata Rasul kan, orang Muslim itu man salima jaruhu min lisanihi wa yadihi, yang menyelamatkan orang lain, yang menciptakan keamanan. Kita justru jadi sumber bentrok, kita justru menjadi sumber provokasi. Di mana itu Islamnya kita? Nah, maka di Quran pun ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang syahadah, bagaimana membuktikan keindahan Quran, keindahan ajaran Allah, keindahan Allah sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh Muhammad ketika itu. Jadi sekali lagi, ayat-ayat yang kiri itu, Pak, ayat-ayat Madaniyah itu diikat oleh realitas bangsa Arab abad ke-6, abad ke-7. Kenapa? Ya, Rasul tentunya tidak bisa menerjemahkan Al-Quran di luar realitas yang dihadapi, karena Rasulullah itu kan anak zamannya, Rasulullah anak lingkungannya. Maka Rasulullah menampilkan pesan-pesan Quran ya sesuai dengan pesan zamannya. Tetapi sekarang zaman berkembang, realitas berkembang, bisa nggak, Pak, kita memberikan pemahaman ulang terhadap itu? Karena yang kanan itu luas, Pak, yang kanan itu luas, yang kiri
yang sebelah kiri itu agak sempit, dibatasi oleh realitas pada masa Rasul. Nah, realitas ternyata berubah, berkembang, dinamis. Bisa nggak yang kiri itu kemudian mengalami pemaknaan ulang? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dengan mengkaji pembukaan dan penutup ayat-ayat Al-Quran, kita diminta sekali lagi untuk berpikir lebih strategis tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini tidak cuma sekedar dijadikan bacaan untuk mendapatkan pahala, bukan dijadikan bacaan untuk persiapan menghadapi kematian, tapi Al-Quran ini harusnya menjadi sesuatu yang memotivasi kita, menginspirasi kita untuk membangun budaya dan peradaban. Saya pikir itu ya agak puyeng dikit Pak ya nggak apa-apa lah, ini kuliah ulumul Quran itu agak berat, tapi saya selalu ingin mengatakan kalau umat itu selalu diajari dengan hal-hal yang remeh-temeh, akhirnya umat ini akan berkembang. Tapi kalau umat ini kemudian terus diajarin secara akumulatif dengan keilmuan yang terus meningkat, insya Allah umat ini akan cerdas Pak. Saya itu punya anak itu sejak kecil tidak pernah saya kasih sesuatu yang remeh-temeh Pak. Dari kecil anak saya itu sudah saya ajak diskusi, dialog terus Pak. Dari umur 2 tahun, 3 tahun, apapun yang dia hadapi, kita ajak dialog, kita ajak komunikasi. Jangan dikira anak kecil nggak bisa Pak. Ternyata apa yang disampaikan kita sejak kecil itu terakumulasi di dalam otak bawah sadarnya, dan ya alhamdulillah sekarang anak saya itu menjadi anak-anak yang pandai berkomunikasi, pandai berdialog. Karena salah satu penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan di dalam lingkungan masyarakat, kenapa? Karena tidak adanya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Suami nggak pandai komunikasi dengan bininya, akhirnya main pukul gitu Pak ya. Istri nggak pandai berkomunikasi dengan suaminya, main curiga, dompetnya main diambil, handphonenya main diperiksa. Itu kenapa? Karena tidak pandai berkomunikasi di dalam keluarga. Masyarakat kenapa terjadi kekerasan? Karena tidak pandai berkomunikasi antar sesama elemen masyarakat. Sampai di sini kalau mau bertanya silakan Pak, kalau enggak ya sudah. Mangga Pak, ya Mas. Apa? Fikih. Iya, terima kasih. Jadi ayat Quran itu ada dua, ada ayat-ayat yang terkait dengan hukum, ada ayat-ayat yang tidak terkait dengan hukum. Ayat-ayat terkait dengan hukum itu kandungannya hanya paling banyak 20%, yang kemudian menjadi fikih, ya, yang kemudian menjadi fikih, ya. Jadi ayat-ayat hukum yang kemudian menjadi dasar fikih di dalam Al-Quran itu 20% kandungan isi Al-Quran. Nah, ketika kita menafsirkan Al-Quran, para ulama itu tergantung orientasinya, Mas. Ada ulama-ulama yang karena orientasinya hukum, maka dia menafsirkan Quran seolah-olah Quran itu buku hukum, buku fikih. Ada seorang ulama yang dia ahli bahasa, pas nafsirin Quran seolah-olah Al-Quran itu kitab sastra. Ada tokoh penafsir Al-Quran yang dia seorang filosof, seorang teolog, pas nafsirin Quran dia menjadi seolah-olah buku Quran itu buku filsafat. Jadi hati-hati, setiap penafsir itu pasti punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Tapi itu tidak salah, boleh, karena tidak mungkin orang bebas dari bebas dari pretensinya sendiri-sendiri. Orang itu pasti punya keinginan sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri, boleh. Tetapi kemudian menganggap Quran isinya hanya sebagai hukum, itu menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Karena Quran itu sesungguhnya adalah kitab hidayah yang memberikan pedoman untuk seluruh kehidupan manusia. Pedomannya bukan hanya pedoman hukum, tapi bisa jadi pedoman berpikir, pedoman berdialog,
ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka para ulama kemudian membagi-bagi kandungan Al-Quran. Ada yang terkait dengan ayat-ayat tentang teologi menjadi ilmu kalam, ada yang terkait dengan kesehatan spiritual jadi ilmu tasawuf, ada yang terkait dengan urusan ibadah, maka lahirlah ilmu fikih ibadah, terkait dengan muamalah, fikih muamalah. Karena memang manusia semakin kesini kecenderungannya semakin spesialisasi, berspesialis, nggak bisa seperti dulu yang seperti ensiklopedia lengkap. Manusia sekarang kecenderungannya justru inginnya spesialis, tetapi gara-gara spesialis kemudian berpikirnya menjadi sangat parsial. Nah, kita ingin mengembalikan seluruhnya, ya fikih harus, akhlak harus, tasawuf harus, akidah harus, bidang-bidang yang lain harus juga kita kuasai supaya Al-Quran menjadi inspirasi peradaban. Nah, tapi terkait dengan ayat-ayat fikih, ayat-ayat hukum yang kebanyakan ada di fase Madaniyah, yang perlu kita catat, ayat-ayat hukum itu adalah ayat-ayat yang mengekspresikan pesan-pesan universal Al-Quran dalam ekspresi lokal Arab abad ke-7. Jadi saya ulangin lagi, yang kanan itu pesan universal Al-Quran, di ayat-ayat Madaniyah pesan universal Al-Quran itu coba untuk diterjemahkan dalam realitas masyarakat Arab ketika itu dengan lokalitas ekspresi. Apa maksudnya lokalitas ekspresi? Ya, zaman Rasul itu masyarakatnya berpikirnya seperti itu, ya maka ayat-ayat Qur'annya aturannya harus seperti itu. Yang tadi sudah saya jelaskan pada penjelasan yang tadi. Mungkin kalau agak sedikit membingungkan, ya udah nggak usah dipikirin deh, ya Pak ya, nggak usah dipikirin. Ini agak berat, nggak usah dipikirin. Mas, nanti kalau diskusi kita ketemu lagi langsung, contoh-contohnya seperti apa. Tapi secara umum, pokoknya gitu deh. Gitu aja. Ada lagi? Kalau tidak, mari kita akhiri dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membacakan suratul Fatihah ini, apa yang kita terima dalam pengajian ini paling tidak masuk ke dalam otak bawah sadar kita dan nanti menjadi penggerak kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalatu wassalamu 'alaika fi arwahina sayyidina ya habiballah. Assalatu wassalamu 'alaika fi qulubina wa uqulina sayyidina ya nabiallah. Assalatu wassalamu 'alaika fi ajsadina wa adyanina wa abdanina ya sayyidina ya rasulullah. Fi kulli dzarratin wa ghurratin fil wujudi wa syuhudi wa wadud min syi'ta wa kaifa ma tasha'u bi fadli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi ummati wal hadirin hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.